Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Fajri dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pemindahan ibu kota. Jadi yang terjadi di sekarang ini berita terkini. Ya, sekarang ini itu pemindahan ibu kota yang dialokasikan di Kalimantan Timur seperti itu. Jadi bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana kritik teman-teman terhadap pemindahan ibu kota ini? Banyak terjadi pro dan kontra terhadap ibu kota ini. Jadi wacana pemindahan ibu kota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak persiapan mungkin kan, termasuk di dalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak pada perubahan sosial, dan juga ada di dalamnya dengan pro kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait pemindahan ibu kota ini. Ada ditulis dengan tujuan yang harus diperhatikan dalam keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang memiliki relevansi dengan kesehatan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri, melainkan harus melakukan tindakan kolektif. Yang ketiga, meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, personal maupun ekstra struktural. 4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial, ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peran-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan. Yang kelima, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, 5 komponen tersebut harus dipenuhi sebagai salah satu acuan wacana pemindahan ibu kota NKRI konteks kebijakan pemerintahan daerah, karena situasi yang tercipta adalah situasi yang harus kondusif bagi masyarakat. Jadi mungkin pemindahan ibu kota ini banyak dengan terjadinya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Yang pertama yang saya dengar juga, pemindahan ibu kota ini karena banyaknya penduduk yang ada di ibu kota Jakarta, maka terjadilah pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur seperti itu. Jadi mengurangi dampak kemacetan yang ada di ibu kota seperti itu, mengurangi, minimalisir bencana yang terjadi di ibu kota seperti banjir yang terjadi di ibu kota yang seringkali disebabkan oleh sampah. Yang terjadinya sampah yang di sungai itu kan, di kali yang terjadi banyak sampah yang menyebabkan sungai itu meluap dan terjadilah banjir di ibu kota. Karena iklim juga seperti itu yang ada di ibu kota, sangat iklim sekarang curah, hujan sangat tinggi seperti itu. Jadi perspektif kebijakan pemerintah daerah dirasa perlu dalam menelan wacana kepindahan ibu kota NKRI ini, terutama untuk wilayah Kalimantan, karena hal ini membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan, yang tentu saja diharapkan wacana kepindahan ibu kota ini membawa dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan secara merata dan bagi daerah lainnya di Indonesia, karena posisinya yang berada di tengah NKRI. Jadi pemindahan ibu kota ini yang ada di Kalimantan karena Kalimantan itu adalah pulau di tengah Indonesia, beradanya di tengah Indonesia, maka diperlukan pemindahan ibu kota yang ada di Indonesia. Karena pulau di tengah, maka pemindahan akan dilakukan di Kalimantan seperti itu. Jadi apakah saran-saran teman-teman, kritik teman-teman terhadap pemindahan ibu kota ini? Apakah ada saran atau kritik? Janganlah sampai dengan ada kritik on intrik ya, kritik tanpa intrik. Sampaikanlah kritik tanpa intrik teman-teman semua tentang pemindahan ibu kota ini. Seperti itu, terima kasih presentasi yang singkat ini yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah mungkin tolong dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.